Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ada mau, apa ini? Saya jadi bertanya takut. Oh, ilmunya dulu. yang Iya. mau Apa namanya? Ya, udah punya bontot nih. Ada spot-spot. Badan karena Ya, Kita langsung semalamnya bisa jadi. memang harus Oh ya, walaupun walaupun sebentar. Haji. Ya, tapi yang tadi komplain. Alhamdulillah, your mercy is great. Alhamdulillah, your mercy is great. Setelah selama hampir 6 jam dalam perjalanan melewati tanjakan dan turunan yang cukup mengerikan, lalu diguyur hujan selama mungkin hampir 4 jam dan kedinginan, dan juga dikagetkan dengan jalan-jalan yang berlubang yang tergenang air ya. Alhamdulillah kami sampai di Pantai Citepus dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, your mercy is great. Alhamdulillah, your mercy is great. Allah ya Allah. Bisa merapat dulu ke depan, dipenuhi dulu tempat di depan. Karena hujan yang deras, jadi acara pembukaan, sambutan, dan macam-macam diundur hingga esok hari. Jadi semua persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia yang awalnya untuk acara di malam hari akhirnya batal. Begitulah kehidupan ya. Manusia bisa merencanakan dan berusaha, akan tetapi Allah lah yang akan menentukan hasil akhirnya. Ketika kita sudah merencanakan yang terbaik, lalu melakukan dengan cara yang terbaik, dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yakinilah bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah yang Maha Bijaksana. Setelah melaksanakan sholat subuh, kami kumpul di pantai ya untuk acara sambutan dan pembukaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Dalam pembukaan tersebut ada pelantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu ada juga Mars KBMI, Mars Komunitas Bikers Muslim Indonesia, lalu dilanjutkan dengan motivasi dari para ustadz ya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di sini karena perkumpulan iman, perkumpulan kita di sini karena perkumpulan ukhuwah Islamiyah, nantinya akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan ataupun syafaatnya pada yaumul qiyamah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan dan syafaat kecuali naungan dan syafaat yang akan Allah Subhanahu wa taala. Setelah acara pembukaan dan sambutan selesai, dilanjutkan dengan acara bakling, yaitu bersih-bersih pantai, dan baksos ya, bakti sosial, yaitu pembagian beras kepada warga sekitar. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI. Buat kawan-kawan yang memang suka touring, silahkan untuk ikut komunitas ini, Komunitas Bikers Muslim Indonesia, karena insya Allah kegiatan dari komunitas ini bermanfaat, positif. Membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Komunitas. Dan di situ juga ada acara volley ya, acara olahraga lain, acara game seperti acara volley pantai, volley duduk ya, ada volley duduk, ada futsal juga. Dan untuk teman-teman yang memang tidak mengikuti acara itu dan bisa melanjutkan dengan acaranya masing-masing. Jadi ketika acara bebas itulah saya menyempatkan diri untuk bertanya kepada kawan-kawan tentang touring ya, karena memang ini temanya tentang touring. Jadi saya akan bertanya kepada teman-teman tentang touring atau perjalanan jauh dengan menggunakan motor. Kanan kiri imbang. Terus. Yang kiri kurangin powernya, yang kiri kurangin powernya. Terus.
Kiri tambah keluarnya, tolong kiri tambah keluar. Ayo terus. Imbang Pak, dayangnya imbang, kanan. Warnanya lebih ke itu sih. Ada Tenaga. Ibu Jampang, ada Males. Kalau lemes, lemes. Capek. Kuku, caci. Yang beratnya kan lelah, Lelahnya kelelahan. ya, lelahnya. Iya, tapi kemarin anak itu nggak merasa lelah banget. Nggak capek? Enggak terlalu lelah. Karena hujan aja itu. Agak. Ya pasti ya, tadi ya, menata hati itu jauh berat gitu ya. Berat artinya adalah gimana kita menjaga keikhlasan bahwa dalam setiap perjalanan kita itu harus juga dalam lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi salah satunya menjaga pandangan. Yang terberat dalam memotoran jauh itu adalah cangkel bujur. Cangkel bujur. Ya. Ya, panas bujur ya. Cangkel bujur, panas bujur, dan yang kalau secara umum itu ya cangkel bujur. Tapi kalau secara touring itu yang paling berat itu adalah ketika mengalami kesulitan, kemudian teman setouring atau satu grup touring tidak mempedulikan. Aduh, Hanya tit, ayo, bukan curhat itu. tit, ayo, bukan. Oh, bukan. Sebenarnya untuk para dai itu nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Semuanya itu Oh, apapun tantangannya itu merupakan bagian daripada perjalanan yang memang harus dihadapi. Oke. Iya, karena sesulit apapun tantangan yang kita hadapi pada saat ini itu merupakan suatu bentuk pembelajaran. Oke. Untuk mereka para dai itu harus siap di lapangan. Oke. Sebenarnya kalau touring itu dari sisi kebersamaannya ya, supaya misalkan kita ada satu rombongan 50 motor atau 100 motor, nah itu yang paling berat itu ya, kita bagaimana caranya supaya satu tim itu bisa bareng semuanya. Oh iya. Gitu. Karena kan kalau dalam touring itu kita bukan memikirkan ideal pribadi ya, tapi ideal dalam sebuah kelompok atau kebersamaan itu gitu. Jadi bukan masalah medan atau bukan masalah cuaca, tapi yang paling penting itu, yang berat itu gimana kita supaya satu rombongan ini bisa sampai satu titik bareng-bareng. Gitu. Kalau menurut anak, dalam touring itu dalam setiap perjalanan istilahnya nggak ada kendala atau dari awal sampai akhir biasanya senang. Wah, senang ya. serius? Iya. Nggak ada masalah sama sekali? Nggak ada masalah. Cuman yang ada masalah ntar pulangnya. Apa? Karena dalam setiap seperti touring, camping itu ya kesusahan atau itu jadi kesenangan. Gitu. Jadi ini pengalaman tersendiri gitu. Ini. Jadi Tapi kalau bagi Ana sih ya memang Apa fisik apa? ya, kalau fisik relatif ya. Ada. Mungkin ada orang yang dia suka olahraga, tapi ala kuliah tetaplah dia akan berpengaruh gitu ya. Hanya memang biasanya yang paling Ana rasakan itu adalah cuaca. Oh, cuaca. Gitu. Jadi mungkin ketika kita berkendara di saat cuaca cerah dengan cuaca yang curah hujan cukup tinggi, mungkin berbeda juga. Kayak kemarin gitu ya? Iya, betul. Itu terasa capeknya ya? Terasa capeknya secara fisik, tapi secara rohiyah, kalau kita betul-betul memahami esensi dari hakikat dari safar dalam nilai-nilai rohiyah imaniyah, saya pikir worth it lah. Maksudnya rasa capeknya itu akan terbayar dengan kebahagiaan dan kesenangan yang Allah tanamkan dalam hati kita. Selama, ingat ya, selama memang niat safar kita itu adalah untuk tafakur, untuk tadabbur, itu nggak ada apa-apanya, saya yakin, insya Allah. Jadi menurut saya dalam perjalanan suatu rombongan itu kalau ditinjau secara fisik itu yang paling berat adalah menjaga kekompakan. Kekompakan. Ya. Kalau yang nggak disukai itu kayaknya nggak ada. Dalam sebuah perjalanan Iya, nggak ada. Nggak ada. Semuanya suka. Kalau anak pribadi nih, kalau misal gambaran ya, kalau anak pribadi dalam perjalanan itu yang paling berat itu menjaga pandangan. Karena kalau udah lihat tek 2 detik aja, bisa 5 menit kemudian tuh masih teringat gitu, terngiang-ngiang. Nah, alhamdulillahnya kemarin lewat gunung nggak ngelihat pemandangan yang aneh-aneh. Alhamdulillahnya. Nah, buat antum sendiri apa yang paling berat? Paling berat ketika memandang hal-hal yang memang tidak wajar harus kita lihat gitu, seperti itu. Dan yang kedua, itu yang pertama, yang kedua fisik kita. Kalau fisik kita nggak kuat karena berjam-jam di motor itu sangat melelahkan. Nah, kalau perjalanan jauh tuh biasanya yang paling dirasa sulit itu capeknya itu, karena emang lelah sih itu paling yang paling memberatkan tuh ngantuk sama lelah.
Pegel. Pegel ya? Panas pantat. Kadang kalau udah nyampe ada agak nyesel ngapain sih jauh-jauh padahal di rumah enak gitu. Kadang Triknya itu kalau ya hancur gitu atau gak gimana gitu, aduh itu nggak suka deh. Sama satu lagi macet. Kalau macet yang paling berat adalah tentunya di medan-medan, pertama medan-medan macet itu berat, kemudian yang kedua medan yang jalanannya berlubang-lubang itu berat. Tapi ketika jalanannya rata halus gitu ya tentunya nggak berarti lah ya, karena hobi kita ini, ketika hobi kan kita tentunya akan suka. Nah ketika suka, jalanan yang enak, jalanan yang mulus walaupun berkilo-kilo, walaupun jauh itu terasa dekat. Kalau secara jauh fisik. apa? Oh fisik. Fisiknya harus kuat. Kalau nggak kuat gimana ya, mudah cepat lelah gitu kan. Ini juga yang sangat terberat menurut Ana ya. Tapi kalau nggak tahu ya kalau yang lain. Itu ya selama kita jalan ya mungkin di sekitar kita ya pemandangan terutama gitu ya, kita melihat pepohonan, kita melihat segala macam hiruk pikuk problematika kemanusiaan mungkin juga kita akan dapat itu macetnya gitu ya. Kalau kita lewati jalanan kota kita rasakan macetnya, jadi ibroh ya, jadi ibroh. Saya pikir semuanya bisa jadi ibroh gitu ya. Nah terutama di saat memang kita melewati satu kawasan yang ya seperti kita lewatin inilah, banyak pepohonan, hutan gitu ya, kemudian pemandangan. Itu yang diinginkan dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil pelajaran. Makanya kan ada bahasa seperti fa'tabiru ya ulil absor, fa'tabiru ya ulil albab gitu. Nah itu yang kita nikmatin dan paling tidak meminimalisir, bahkan mungkin menghilangkan rasa lelah yang secara fisik kita rasakan. Gitu Kang Deddy. Satu lagi Ustaz. Oke. Menikmati keindahan alam lah. Itu yang pertama. Yang keduanya ya kalau dalam touring ya menikmati keindahan bersama-sama gitu. Atau misalkan bisa jadi kita saling berbagi lah dalam perjalanan. Itu juga merupakan sebuah keindahan ya menurut Ana itu. Nikmatnya perjalanan sampai itu aneh tertinggal seorang diri ya di perjalanan, sampai rasa takut itu tiba-tiba hadir juga. Iya, Masya Allah, ini kita di mana ini perjalanan kayak di hutan gitu kan. Perjalanan tapi kita langsung sambil perjalanan, sepanjang perjalanan kita terus berzikir, menyebut nama Allah, ya udah terus aja berjalan sampai akhirnya kita pun ketemu dengan teman-teman yang lain. Jadi sangat dinikmati sekali, suasana pemandangan yang indah, kiri kanannya jurang itu kan. Sangat luar biasa sekali perjalanannya itu. Iya, Ana suka banget itu suasana alamnya. Suasana alamnya. Selama kita perjalanan itu, suasana pemandangan itu mantap banget. Kalau misal untuk perjalanan kali ini alhamdulillah yang paling saya sukai adalah diguyur hujan sepanjang jalan. Diguyur hujan sepanjang jalan. Itu kalau versi Pak Ustadz itu menyenangkan. Itu sangat menyenangkan. Karena kalau nggak hujan itu stresnya ampun-ampunan. Gitu. Ya, karena jalannya panjang. Terus treknya itu yang Masya Allah. Jadi kalau nggak diguyur hujan itu nggak ada gitu. Kesejukannya kurang. Itu versi antum ya. Iya. Nah yang lain anak tadi nanya berapa kali orang ngeluh. Yang paling suka ya Pak, kebersamaan. Iya. Kemarin Nah, itu kebersamaan itu hilang. Jadi kesannya kita tuh seorang sendirian di perjalanan. Jadi gak ada teman. Sebenarnya bersama-sama dalam naik motor itu lebih irisnya lebih kuat daripada jalan sendiri dan pemandangan. Ketika berbarengan ya, jadi touring itu ada sensasi tersendiri. Jadi kalau antum naik motor berbarengan sama sendiri itu sensasinya berbeda tentunya. Oh, kebersamaannya. Dari dulu kalau perjalanan itu suka kebersamaan, Dulu nih. Nah, antum Ustaz. Dulu. Kalau menurut anak dalam perjalanan yang menyenangkan itu pemandangannya. Lihat pemandangan. Kalau nggak lewatin pemandangan yang indah gimana? Antum seneng nggak? Senang. Karena perjalanan senang jalan-jalan. Nah, kalau antum sendiri? Kalau anak sih kebersamaan ya, karena jarang-jarang gitu. Oh jarang. Iya. Oh jarang jalan-jalan. Iya. Maksudnya jalan-jalan bareng itu jarang banget. Kalau ini kan momen. Biasanya pemandangannya. Pemandangan. Kalau kita melihat ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah, Masya Allah. Perjalanan jauh adalah pemandangan. Pastinya.
Kalau nggak lewatin pemandangan gimana? Kalau nggak ngeliatin pemandangan ya paling apa namanya ini ya, biasanya tuh jalan yang bagus. Antum tipe orang yang menikmati perjalanan dalam artian kalau perjalanan jauh tuh banyak nyantai istirahat itu, atau pengen cepet sampai kayak kemarin tuh kan cepet-cepetan ya, yang penting sampai ke sini gitu. Enggak, kalau enggak lebih tipe yang ke menikmati pemandangan sih. Menikmati Pemandangan, jadi bukan karena cepet cepatnya sampai. juga ya. Karena kan kita harus jaga safety juga gitu kan. Kalau anak tuh ketika perjalanan jauh biasanya anak lebih baik istirahat sebentar, sejam biasanya. Banyak istirahat. Enak dia. Benar. Walaupun kita pengen cepat sampai, cuman keselamatan lebih utama karena Ya kalau saya pengennya cepet sampai. Cepet sampai. Iya. Wah, jadi istirahatnya sebentar. Ya sekilas aja ngelihat pemandangan, lihat ke apa namanya yang indah ciptaan Allah itu, sekilas saja pengen segera sampai gitu. Soalnya Kalau anak sendiri sih termasuk orang santai ya. Oh, santai. Kalau jarak dekat, ya kita tembus terus gitu. Tapi kalau emang benar jauh, jangan lihat kondisi juga, kondisi kendaraan gitu. Kita perlu istirahat, tapi buat tipe anak sendiri sebenarnya santai aja gitu. Santai. Dinikmati gitu. Dinikmati, benar. Oh, antum orang tipe yang menikmati perjalanan. Nggak diburu-buru. Lagi yang kalau anak orang tipikal yang menikmatin perjalanan. Nikmatin perjalanan. Tapi juga nggak gampang dan nggak cepat buat istirahat. Saya akan push gitu kan energi saya sampai memang pada batas titik kelas saya harus istirahat di situ gitu. Jadi ya fungsinya safar kan begitu, bukan cuma kita ingin cepat sampai gitu ya. Kita ingin nikmatin step by step gitu kan apa yang kita dapat di perjalanan. Ya sekali lagi ya buat kita ambil pelajaran gitu, buat kita ambil pelajaran yang lebih penting ya tadi ya pelajaran untuk nilai-nilai ruhiyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau capek, saya pikir semuanya juga capek ya. Ada orang yang pengen cepat sampai juga pasti dia capek dong, karena dia harus ngegas gitu kan, fokus, konsentrasi. Ya orang yang santai juga pasti, dan itu tidak mengurangi jarak, gitu kan. Jarak yang ditempuh sama saja, mungkin yang berbeda adalah waktu saja di sini. Waktu dan kenikmatan dalam merasakan perjalanan itu kan gitu ya. Seperti itu. Tapi orang juga ada yang menikmati ya, dia harusnya kecepatannya. Ya, dia harusnya mainnya di sirkuit. Mainnya di sirkuit gitu ya, bukan di jalanan umum. Gitu kan. Kalau memang bisa lebih cepat kita tempuh ya itu yang sebenarnya. Tipe orang yang senangnya cepat sampai. Oh iya, lebih mudah gitu kan. Ya, seperti itu. Tergantung kalau tergantung apa? Tergantung suasana alamnya. Kalau suasananya bagus, gerak. Tapi kalau suasananya kurang bagus, paling ingin cepet-cepet. Itu. Kalau anak pribadi sih ya, anak pribadi nih, itu pengennya sih cepat sampai. Tapi ketika kembali lagi, kalau misalkan kita balik lagi ke tadi kita lagi touring ya, mengkondisikan lah. Bisa jadi mungkin kita harus istirahat dulu untuk menunggu yang lain, memberikan rehat sejenak, baru kita jalan lagi. Tipenya itu sebenarnya santai, slow. Cuma secara umum slow ya. Cuman karena berhubung kemarin kita membawa tanggung jawab amanah, di posisi ada speed, ada yang speed, cepet ke depan dulu, khawatir penuju jalannya nggak ada. Bener ternyata kan gitu. Tapi kalau secara umum sih kita santai gitu, melihat apa namanya, trek alam, pemandangan. Jadi istilahnya touring itu kita menikmati pas touringnya, bukan di tempatnya, touringnya. Iya. Ya karena juga bikers. Iya. Kalau kita nikmatin di tempatnya itu berarti bukan touring. Wisatawan. Kalau saya lebih suka ada targeting khusus. Targeting khusus itu dalam artian kita jarak berapa yang mau kita tempuh, kita harus punya timing. Artinya sekian kilometer kita harus nyampe sekian jam. Gitu. Jadi kalau ada target-target khusus gitu, insya Allah juga kita nggak terlalu capek. Tapi ketika terlalu banyak istirahat, ketika touring itu justru malah capek. Oh gitu. Ya. Kalau touring saya lebih menikmati. Ya, karena kan touring ya, nyantai. Bukan mau ke tempat sesuatu begitu ya, cepat sampai tujuan. Jadi memang asalnya touring itu menyelaraskan seluruh anggota, gitu ya. Jadi paling tidak 2 jam istirahat, 2 jam istirahat, gitu. Jadi sehingga kejadian-kejadian yang kayak kemarin gitu ya, banyak teman-teman yang mopo dan sebagainya itu bisa diminimalisir lagi.
Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati. Kami datang membawa berjuta kebaikan, membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati. Kami datang membawa berjuta kebaikan, membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Kami datang membawa berjuta kedamaian, menghadirkan kedamaian di setiap insan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati, berjuang untuk negeri ummati, berjuang untuk negeri ummati.